Hatur nuhun, tarimo kasih, matur nuhun, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan semua ibu-ibu yang baik hati, solihah, dermawan, dan pastinya tidak sombong. Amin ya rabbal alamin. Tapi rasanya salam saya satu masih lebih kencang jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu saya ingin ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah. Salamnya ahli ibadah. Salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabul a'mal ila Allah taala atwamuha wa in qala al-Bukhari. Syukur alhamdulillah ibu saudara beriman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan ridhaan Allah. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu untuk sama-sama mengharapkan keridhaan Allah dengan mencari keridhaan Allah, tetapi dengan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Dan kita berharap seperti yang Rasul nyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman salallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia melangkahkan kakinya mendatangi majelis ilmu tentunya dengan niat ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah akan mudahkan jalan baginya untuk menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Karena itu Ibu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibu jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah. Karena juga pada hakikatnya Ibu, tanpa kekuatan rahmat pertolongan dari Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Segala puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat karunia-Nya menjadi baik dan sempurna. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Doa ini Ibu lazimkan. Lebih-lebih Ibu dalam perjalanan, dalam bepergian, dimanapun berada, doa ini juga akan memudahkan urusan kita. Kenapa? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan-kemudahan yang ada di muka bumi kecuali Engkau yang memudahkan. Yang mungkin tadinya sulit, yang mungkin tadinya susah, tapi karena kita dengan perantara doa itu insya Allah Allah memberikan pertolongan, akan dimudahkan. Yang tadinya mungkin sulit, nampaknya sudah nggak akan tembus deh Bu. Ya, doa itu diantaranya untuk memudahkan segala urusan, termasuk sakit, termasuk mencari nafkah rezeki, termasuk perjodohan, termasuk nagih hutang, ya, termasuk kita dalam perjalanan dan lain sebagainya. Ya, Allahumma la sah. Kita baca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, kita berdoa dengan itu. Tidak ada yang dapat memberikan kemudahan-kemudahan yang ada di muka bumi ini kecuali kemudahan itu yang Kau mudahkan. Boleh jadi Bu, menurut kita mudah, tetapi kan Allah nggak menghendaki, ya susah, sulit. Tapi sebaliknya mungkin menurut kita sulit. Makanya ada prinsip tauhid itu apa Bu? Kita harus yakin betul. Banyak yang menurut manusia tidak mungkin, mustahil, impossible, kita harus yakin pasti bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah apalagi sampai kecewa, apalagi sampai frustasi. Ya.
Karena sekali lagi prinsip dalam iman tauhid itu kita harus yakin seyakinnya. Banyak yang menurut manusia tidak mungkin, mustahil, impossible, kita harus yakin pasti bagi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam atau Nabi Zakaria. Nabi Ibrahim itu berdoanya dari Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, itu udah usia 25 tahun. Ya. Tapi dikabulkan oleh Allah. Ya, Assalamualaikum. Ya, akhirnya datang juga. Jadi setelah umur 85 tahun. Jadi 60 tahun dalam berdoa itu. Kemudian dikaruniai anak itu, ya. Kemudian Nabi Zakaria sampai malaikat datang memberikan kabar kamu akan memiliki anak. Bagaimana mungkin? Seorang nabi loh, Bu. Itu bukan tidak bertanya, tapi untuk memantapkan hati. Bagaimana mungkin? Aku sudah tua, entah istriku juga sudah diponis secara medis adalah mandul. Yang itu nggak mungkin, impossible punya anak. Begitulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibu, hal-hal yang mungkin termasuk, mohon maaf ya, ada yang punya utang nggak bayar-bayar, ya, nyebelin banget orangnya, ya, jangan dibalas dengan keburukan. Bu, kita buang energi, kita dendam itu buang energi, ngerusak hati, ya, mempercepat mati. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, apa yang sudahlah, karena sesuatu itu harus kita yakini, kalau nggak, jika tidak Allah kehendaki akan terjadi, Bu. Ini contohnya, ibu udah siap-siap mau ngaji, mau taklim, udah rapi-rapi, udah siap, udah mau berangkat jreng, dapat berita telepon dari adiknya atau dari kakaknya, ibu meninggal atau ayah meninggal. Ibu tetap berangkat ngaji enggak? Tetap berangkat ngaji enggak? Mestinya tetap berangkat ngaji. Ya, kenapa? Karena ini ceritanya bapak atau ibunya meninggal lagi umroh gitu loh, Bu, ya. Yes, ya. Jadi tiket meninggalnya ketika lagi umroh, apa nggak ngaji aja, Bu. Iya. Artinya sebenarnya maksud saya gini, kita tuh jangan dikondisikan oleh keadaan, tapi kita yang mengkondisikan keadaan dengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tidak ada yang dapat memudahkan segala urusan kecuali yang Kau mudahkan, ya Allah. Ya. Ya Allah, sesuatu itu menyedihkan, mungkin itu akan menjadi hilang kesedihan itu karena Engkau yang menghilangkan kesedihan itu, ya. Itu diantar doanya, ya. Ini dari Nganjuk jauh-jauh juga datang nih, coba, insyaallah, ya. Baik, alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah karena hingga hari ini, Bu, kita masih diberi kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rezeki oleh Allah, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah. Sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Badannya lancar? Insyaallah. Tambah sabar? Alhamdulillah. Makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan makin baik, soleh solihah. Amin ya Allah. Ibu, kita akan lanjutkan yaitu amalan-amalan yaitu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku nak tanya lebih dulu, Ibu masih ingat apa itu rumus mencintai Allah? Bagaimana rumus mencintai Allah? Sampai nggak ngerti, lupa, nggak tahu, nanti saya kasih tahu. Gimana rumus mencintai Allah? Jangan tanya, rumus yang mana? Rumus yang mana? Alhamdulillahnya pas ngebet, bukunya yang kemarin nggak dibawa. Mesti nggak ketemu, Bu, itu. Gimana, Bu? Rumus mencintai Allah? Enggak, ini kita akan selalu kaitkan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah itu, kita akan selalu kaitkan dengan rumus mencintai Allah. Sempurnanya iman ada 3. Al-mahabbah, kecintaan. Al-khauf, takut yang sangat pada Allah. Ar-raja, berharap pada Allah. Itu sempurnanya iman. Yang saya tanyakan, rumus mencintai Allah. Itu kan bertakwa. Takwa adalah menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Rumus mencintai Allah gimana? Ya Allah, Masya Allah,
Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai saya bilang begitu. Jadi rumus mencintai Allah gimana? Karena di tempat lain ada yang bilang, udah diem aja, nanti mesti dijelasin sama ustadznya gitu. Bu, kembali karena kita akan jadi jangan sampai kita tambah materi yang kemarin lupa atau hilang. Itu namanya nggak nambah materi, ganti materi saja itu ya. Ya. Tapi ada kok Ustaz dalam catatannya. Oh iya, Masya Allah. Baik ya. Rumus mencintai Allah itu ada 2. Ya. Tentunya kita awali dulu dari Al-Baqarah 165. Silakan siapa nak membaca, coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Ya, Al-Baqarah 165 itu ada pelajaran penting yang bisa kita ambil hikmah. Pelajaran dari ayat itu ada yang merumuskan rumus mencintai Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubal lillah. Monggo silakan. Siapa nak membaca? Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, saya mereka menyesal. Ya, Maha benar Allah dengan segala firman. Itu orang-orang yang di akhirat menjadikan selain Allah lebih dia cintai. Karena lebih mencintai daripada Allah, akhirnya penyesalan lah. Bu, sebenarnya semakin kita berharap dan mencintai kepada orang yang kepada makhluk, itu kekecewaan semakin berat juga itu. Ya. Jadi rumus mencintai Allah ada 2. Yang pertama adalah mencintai apa-apa dan siapa-siapa yang Allah cintai. Ulangi ya. Rumus mencintai Allah adalah mencintai apa-apa dan siapa-siapa yang Allah cintai. Contohnya, Allah cinta pada kebaikan, dia berbuat baik. Allah cinta pada keimanan, dia miliki iman yang benar. Allah cinta pada ketaatan, dia taat. Allah cinta amal soleh, dia beramal soleh. Allah cinta pada kejujuran, dia jujur. Allah cinta pada kedermawanan, dia dermawan. Allah cinta pada kebaikan, ya kita berbuat baik. Allah cinta pada kebenaran, berpihaklah kita pada kebenaran. Apa itu semuanya yang kaitannya dengan yang hendaknya kita lakukan. Allah cinta pada contohnya tadi amal soleh, kejujuran, ketaatan, keimanan, kebenaran. Cintai itu semua.